Kasus dugaan korupsi kuota haji kembali menjadi sorotan setelah KPK membenarkan pernyataan Ustadz Khalid Basalamah, pendakwa sekaligus pemilik Biro Perjalanan Haji Uhud Tour. Ustadz Khalid mengaku telah mengembalikan sejumlah uang yang terkait dengan perkara tersebut sesuai permintaan KPK. Ia sebelumnya menceritakan pengalamannya saat menjadi saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji pada 2023-2024. Awalnya, Ustadz Khalid bersama 122 jemaah Uhud Tour membayar visa haji furoda, termasuk penginapan dan transportasi. Namun, muncul penawaran dari pihak lain berupa visa haji khusus dengan fasilitas VIP yang kemudian menimbulkan masalah tambahan biaya dan dugaan pungutan jasa. Setelah ibadah haji selesai, uang yang sempat ditarik kembali dikembalikan dan KPK meminta agar dana tersebut diserahkan. Ustadz Khalid menegaskan dirinya telah mengikuti prosedur yang berlaku. Kasus ini sendiri terus bergulir dengan KPK yang sudah memulai penyidikan, bahkan mencatat potensi kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Selain itu, Pansus Angket Haji DPR juga menemukan kejanggalan serius dalam pembagian kuota tambahan yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Penceramah kondang Ustadz Khalid Basalamah dipanggil KPK karena terkait dugaan kuota haji yang bermasalah. Tapi tenang teman-teman, di sini Ustadz Khalid itu sebagai saksi. Dan mohon kepada teman-teman yang lain jangan memberikan informasi yang hoax atau berita-berita bohong. Di sini kasusnya belum rampung atau belum selesai. Mohon kita menunggu dengan sabar kasus ini sampai selesai dan siapa tersangka yang sebenarnya. Dan ingat teman-teman, ini jahat ya yang bikin berita. KPK sita uang Khalid Basalamah di kasus korupsi kuota haji Kemenak. Coba deh buka YouTube ini nih. Di situ beliau jelaskan bagaimana rinciannya. Di uang yang dikembalikan itu adalah uang visa yang telah beliau dan jamaah beliau bayarkan kepada si penipu. Beliau nggak tahu tuh kalau visanya itu gratis. Nah setelah tahu visa itu gratis, uang itu dikembalikan lagi kepada beliau. Tahulah KPK hal itu. Uang itu dikembalikan kepada KPK. Yang nyatanya itu adalah uang beliau dan uang jamaah beliau sendiri. Bagaimana bisa orang yang berstatus sebagai jamaah melakukan korupsi? Gimana? Nah, yang melakukan korupsi itu siapa? Pejabat. Beliau bukan pejabat. Tolonglah media, bikin judul tuh jangan clickbait. Gue tahu judul clickbait tuh malah yang rame, tapi jangan beliau juga. Beliau tuh pemuka agama yang baik, hidupnya bener. Jangan dibikin judul clickbait. Gila, udah tahu literasi di negara ini rendah, malah bikin judul clickbait. Nanti dingiranya Ustadz Khalid Basalamah tuh korupsi. Padahal Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK itu karena beliau jadi saksi. Udah jadi saksi, jadi korban juga. Nih, baca nih ya judulnya nih. Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK selama 8 jam. Damn, gila, orang yang nggak baca isinya udah pasti ngiranya Ustadz Khalid Basalamah korupsi. Padahal mau Ustadz Khalid Basalamah jadi saksi. Ayolah, tolonglah jangan semuanya tuh dijadiin clickbait. Beliau ini pemuka agama loh. Jangan kayak gitu, apalagi beliau panutan gua, bro. Itu wartawan yang wawancarai Ustadz Khalid Basalamah itu medianya dari mana kah? Kenapa kosong sekali? Semoga kamu anak magang ya. Karena kalau kamu wartawan yang sudah lama, waduh, bikin malu. Yang namanya pewarta itu wajib preset sebelum bertemu narasumber. Kalau zaman saya dulu kita googling, bertanya sama wartawan senior yang lebih paham kasusnya. Zaman kamu lebih mudah, ada AI. Kamu tidak perlu lagi ketemu wartawan senior, belikan kopi lah, belikan rokok lah, biar mau dibocorkan info-infonya dan alur apanya gitu, kasusnya segala macam. Kamu lebih mudah. Masa kau masih bertanya, ini visa resmi, visa tidak resmi? Sejak kapan ada visa tidak resmi? Yang namanya visa itu semuanya resmi. Yang ada itu adalah penyalahgunaan visa. Visanya ziarah tapi pergi haji misalnya. Terus bedakan kau juga haji reguler, haji khusus kayak ONH Plus, dan haji furoda yang visanya itu mujamalah, itu visa undangan, bukan kuota.
KPK resmi menyita uang dari Ustadz Khalid Basalamah terkait kasus korupsi kuota haji Kemenak 2024. Ustadz Khalid Basalamah mengaku dirinya dan rombongannya berangkat haji lewat kuota tambahan yang belakangan terbukti bermasalah. Sejumlah uang sudah dikembalikan ke KPK meski jumlah pastinya masih diverifikasi. Status Ustadz Khalid Basalamah sendiri bukan tersangka, melainkan saksi fakta. KPK sedang mendalami aliran dana termasuk pungutan ribuan dolar per jamaah yang sempat diungkap oleh Ustadz Khalid Basalamah. Kasus ini sendiri cukup besar. KPK tengah menyelidiki dugaan penyimpangan 20.000 kuota tambahan dengan potensi kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Selain itu, KPK juga telah menyita sejumlah aset termasuk rumah mewah milik ASN Kementerian Agama. Hingga kini tersangka belum diumumkan, namun KPK memastikan pengumuman akan segera dilakukan. Publik tentu menunggu siapa sebenarnya yang menjadi dalang utama dalam skandal kuota haji ini. Baca komentar lagi, seharusnya Ustadz Khalid Basalamah itu dari awal beliau tidak mau ketika ditawarin haji khusus yang langsung berangkat karena itu tidak lazim katanya. Bapak dan Ibu setuju nggak dengan komentar ini? Karena menurut informasi Ustadz Khalid Basalamah itu mau berangkat haji itu lewat haji Foroda. Mungkin ada sedikit bermasalah, ada yang nawarin dengan haji khusus, maulah tuh Ustadz Khalid Basalamah. Menurut Bapak dan Ibu, Ustadznya salah apa enggak sih? Menurut Bapak dan Ibu, kalau seandainya terjadi pada Bapak dan Ibu, kalian mau enggak sih seperti itu? Berharap mudah-mudahan ini cepat selesai, cepat berakhir, karena untuk saat ini 2026 itu keberangkatan haji itu lewat Departemen Haji dan Umroh. Mudah-mudahan ini cepat kelar, cepat selesai, sehingga untuk kedepannya ini juga jadi pelajaran buat kita semuanya ya. Buat teman-teman yang mau berangkat haji, tanyakan, haji khusus berarti ngantrinya 5 tahun. Haji Foroda berangkatnya tidak kayak antri-antri. Ya mudah-mudahan ya ini cepat kelar lah. Menyikapi pemberitaan di sosial media akhir-akhir ini, jadi ada satu kasus besar ini yang terjadi di Indonesia. Saya ingin mengajak teman-teman atau sahabat-sahabat untuk berpikir secara cerdas. Jadi ada 2 orang yang dipanggil oleh KPK atas satu kasus yang besar ya. Sebenarnya banyak yang dipanggil, tapi kita ambil sampelnya 2 saja, si A dan si B. Si A ini setelah dipanggil KPK, kantornya digeledah, asetnya disita, dan si A ini dicekal ke luar negeri. Si B setelah dipanggil KPK, itu kantornya tidak digeledah, asetnya tidak ada yang disita, dan tidak dicekal ke luar negeri. Jadi menurut kalian, siapa yang tersangka? Si A atau si B? Coba ketik jawaban kalian di kolom komentar. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Berpikirlah secara cerdas. Ustadz Khalid Basalamah diseret ke KPK. Astagfirullahaladzim. Ternyata teman-teman, beliau jadi korban mafia kuota haji. Jadi ceritanya begini, kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 makin hari makin jelas arahnya. KPK menemukan adanya praktik jual beli kuota haji khusus dengan setoran mencapai ratusan juta rupiah per jamaah. Oknum Kemenak diduga ikut terlibat bersama sejumlah biro travel haji. Salah satu yang dipanggil sebagai saksi adalah Ustadz Khalid Zaid Abdullah Basalamah, pemilik biro travel Uhutur. Tapi menariknya teman-teman, beliau justru menegaskan kalau dirinya dan jamaahnya adalah korban. Awalnya jamaah Uhutur sudah siap berangkat dengan jalur Furoda, semuanya sudah bayar, sudah diproses. Namun, datang tawaran dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud dengan iming-iming visa resmi kuota haji. Karena tawaran itu 122 jamaah Uhutur akhirnya ikut bergabung ke Muhibbah. Ustadz Khalid pun menegaskan posisi kami sama sekali bukan pelaku, melainkan korban dari permainan mafia kuota haji. Teman-teman, mari kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaganya dari fitnah, dan semoga kita semua juga dijauhkan dari fitnah dari orang-orang yang zalim. Jangan lupa share dan save video ini. Ini kasus korupsi tergila dan terbiadab di Indonesia, yaitu kasus korupsi kuota haji. Kenapa?
karena baru-baru ini KPK menemukan bahwa kasus korupsi ini sudah tersistematis dari Kemenak. Jadi tiap pejabat di Kemenak itu mendapatkan jatah dari hasil korupsi ini, dan korupsi ini menyeret salah satu ormas terbesar di Indonesia, yaitu PBNU, dan kerugian negara mencapai 1 triliun guys. Modusnya, jadi calon peserta haji lama itu diberi waktu 5 hari untuk melunasi, sengaja agar mereka tidak sanggup bayar. Dan setelah itu, kuota mereka dioper ke travel umroh yang swasta yang berani bayar lebih besar. Sungguh biadab dan gila. Buat bapak-bapak di sana, pengadilan Allah jauh lebih mengerikan daripada pengadilan dunia. Gimana tanggapan kalian?